Seorang prajurit TNI bernama Sersan Kepala Wira Pratama dinyatakan gugur 10 tahun lalu dalam sebuah operasi rahasia di pedalaman hutan perbatasan Kalimantan. Helikopter yang membawanya ditembaki saat misi pengejaran kelompok bersenjata, dan Wira terpisah dari pasukannya. Tanpa logistik, tanpa radio, dan tanpa arah yang jelas, semua orang mengira ia tak mungkin bertahan hidup di rimba yang bahkan pasukan elit pun enggan berlama-lama di sana. Namun tak ada yang tahu, Wira tidak mati. Ia justru bertahan hidup sendirian di tengah hutan selama 10 tahun, mengandalkan disiplin militer, insting tempur, dan ilmu bertahan hidup yang ia pelajari selama pendidikan. Ia berburu dengan pisau, minum dari mata air hutan, dan tidur di antara pepohonan besar yang usianya ratusan tahun. Setiap hari ia tetap melakukan apel sendiri, memberi hormat ke arah matahari terbit, seolah-olah negara masih menyaksikannya. Pada tahun-tahun awal, Wira sering dihantui rasa rindu dan amarah. Ia tidak tahu apakah negaranya masih menganggapnya hidup atau mati. Tapi waktu mengubah segalanya. Hutan menjadi rumah, sunyi menjadi kawan, dan bahaya menjadi rutinitas. Hingga suatu malam, saat ia mengejar rusa yang terluka, ia masuk terlalu jauh ke wilayah yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Di sanalah semuanya berubah. Di balik kabut tebal dan pepohonan raksasa, Wira melihat sesuatu yang mustahil, sebuah istana megah berdiri di tengah hutan. Pilar-pilarnya menjulang, dindingnya berkilau seperti emas kusam, dan gerbangnya dipenuhi ukiran kuno yang tak ia kenal. Yang lebih mengejutkan, istana itu tampak terawat, seolah-olah masih dihuni, meski tak ada jalan, tak ada suara manusia, dan tak ada tanda peradaban modern. Naluri militernya langsung siaga. Ia mengintai selama berhari-hari, mencatat pola cahaya, suara langkah, dan pergerakan bayangan. Anehnya, tak pernah terlihat satu pun penjaga. Namun setiap malam, terdengar gamelan pelan, seperti upacara kerajaan dari zaman yang telah lama hilang. Wira sadar, ini bukan tempat biasa, ini wilayah yang disembunyikan oleh sesuatu yang lebih tua dari negara, lebih tua dari sejarah. Suatu malam, ia memberanikan diri masuk. Saat kakinya melewati gerbang istana, tubuhnya terasa berat, seolah gravitasi berubah. Di dalam, ia disambut sosok berpakaian kerajaan kuno yang menyebutnya prajurit penjaga batas. Sosok itu mengatakan bahwa hutan tersebut adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia leluhur, dan hanya mereka yang punya disiplin, sumpah, dan pengorbanan sejati yang bisa menemukannya. Selama 10 tahun tanpa Wira sadari, istana itu telah mengujinya. Ia diberi pilihan, kembali ke dunia manusia sebagai prajurit yang telah mati di catatan negara, atau menjadi penjaga istana selamanya, menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Pilihan yang tak pernah diajarkan di buku pedoman TNI. Namun takdir kembali memanggilnya. Sebuah patroli TNI modern dengan drone dan pasukan khusus tiba di wilayah itu, mendeteksi sinyal aneh yang berasal dari hutan. Saat mereka hampir memasuki zona istana, Wira muncul dari balik pepohonan, berjanggut, kurus, namun berdiri tegap dengan sikap sempurna. Semua prajurit terdiam. Di data mereka, Wira sudah gugur 10 tahun lalu. Kembalinya Sersan Kepala Wira Pratama ke hadapan pasukan TNI bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Komandan patroli yang melihatnya pertama kali hampir menjatuhkan senjata. Wajah Wira memang dipenuhi janggut dan luka lama, tetapi sikap sempurna militernya tak mungkin dipalsukan. Ia memberi hormat dengan gerakan yang sangat rapi, gerakan yang hanya dimiliki prajurit aktif, bukan orang yang hidup liar 10 tahun di hutan. Nama, pangkat, dan kesatuan. Bentak sang komandan, masih setengah tak percaya. Sersan Kepala Wira Pratama, Yonif Penugasan Khusus. Siap melapor, jawab Wira tegas. Pemeriksaan cepat dilakukan. Sidik jari, bekas luka tembak di bahu kirinya, hingga kode sandi lama yang hanya diketahui internal batalion, semuanya cocok. Yang berdiri di hadapan mereka benar-benar prajurit yang dinyatakan gugur 10 tahun lalu. Namun keanehan mulai terasa saat tim mencoba melacak lokasi Wira ditemukan. Drone yang diterbangkan mendadak kehilangan sinyal. Kompas berputar tak karuan. Peta digital menunjukkan area kosong, padahal mereka jelas berada di titik yang sama. Seolah-olah hutan itu menolak direkam oleh teknologi modern. Wira dibawa ke markas terdekat, lalu diterbangkan ke Jakarta dengan pengamanan ketat. Selama perjalanan, ia lebih banyak diam. Matanya sering menatap kosong, seakan mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain. Kadang,
Ia berbisik pelan dalam bahasa yang tak dikenal, bukan bahasa daerah, bukan pula bahasa asing yang umum. Di Mabes TNI, Wira langsung diperiksa oleh tim gabungan, intelijen, psikolog militer, dan bahkan beberapa tokoh yang diperkenalkan sebagai penasehat khusus negara. Salah satu dari mereka adalah pria tua berjubah putih yang hanya berkata satu kalimat saat melihat Wira. Dia sudah ditandai. Sejak itu, pemeriksaan berubah. Bukan lagi soal bagaimana Wira bertahan hidup, tapi apa yang ia jaga selama 10 tahun di hutan. Wira akhirnya bicara. Ia menceritakan tentang istana megah, tentang gerbang kabut, tentang sumpah penjaga batas. Ia mengaku selama bertahun-tahun bukan hanya bertahan hidup, tetapi menjalankan tugas, menjaga agar sesuatu dari dalam hutan tidak keluar, dan sesuatu dari luar tidak masuk. Jika batas itu runtuh, akan ada kekacauan yang tak bisa ditangani senjata modern. Beberapa pejabat menertawakannya, tapi tawa itu berhenti ketika laporan intelijen lama dibuka. Hilangnya beberapa patroli tanpa jejak. Desa yang tiba-tiba kosong semalam. Catatan era kolonial tentang kerajaan tak kasat mata di pedalaman hutan. Semua mengarah ke satu titik yang sama. Wira dipulangkan sementara ke sebuah fasilitas rahasia. Tapi sejak malam pertama, kejadian aneh mulai terjadi. Lampu mati sendiri. CCTV rusak tepat di depan kamarnya. Penjaga mendengar langkah kaki berat seperti pasukan berbaris di tengah malam, padahal halaman kosong. Suatu malam, Wira terbangun dengan napas berat. Di sudut kamarnya berdiri sosok yang sangat ia kenal, penghuni istana itu. "Kau sudah meninggalkan posmu, prajurit penjaga batas," kata sosok itu tanpa membuka mulut. Batas mulai melemah. Keesokan paginya, gempa kecil mengguncang wilayah hutan tempat istana berada. Satelit mencatat anomali panas. Hewan-hewan liar turun ke pemukiman. Dan yang paling mengkhawatirkan, beberapa warga mengaku melihat bangunan megah muncul lalu menghilang di balik kabut. Negara kini berada di persimpangan. Mengirim pasukan berarti melanggar keseimbangan. Membiarkannya berarti mempertaruhkan keselamatan rakyat. Dan di tengah semua itu, hanya satu orang yang benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Sersan Kepala Wira Pratama. Ia berdiri di depan para jenderal dan berkata dengan suara tenang namun berat. "Saya siap kembali ke hutan. Bukan sebagai prajurit yang hilang, tapi sebagai penjaga terakhir." Keputusan diambil secara diam-diam. Tidak ada konferensi pers, tidak ada laporan resmi. Di atas kertas, Sersan Kepala Wira Pratama tetap tercatat sebagai prajurit gugur. Dunia tidak boleh tahu bahwa ada sesuatu di dalam hutan yang tidak bisa ditaklukkan oleh senjata, strategi, atau teknologi. Malam sebelum keberangkatan, Wira hanya diberi satu perlengkapan, sebilah pisau komando lamanya yang dulu ditemukan berkarat di lokasi helikopter jatuh. Aneh ya, saat pisau itu kembali ke tangannya, karat di bilahnya perlahan menghilang, seolah mengenali tuannya. Para penasehat, khusus negara hanya saling pandang, tanda bahwa sumpah lama Wira belum pernah benar-benar putus. Tim pengantar hanya sampai di batas tertentu. Setelah itu, Wira berjalan sendiri memasuki hutan, tanpa GPS, tanpa radio. Begitu ia melangkah melewati garis tak kasat mata itu, semua sinyal terputus. Langit berubah lebih gelap, udara lebih berat, dan suara hutan terdengar seperti bisikan ribuan orang. Istana itu kembali muncul, namun kali ini, tidak lagi megah seperti sebelumnya. Beberapa pilar retak, cahaya redup, dan kabut berwarna keabu-abuan menyelimuti gerbang. Para penjaga gaib yang dulu diam kini berdiri berjajar, wajah mereka kosong namun penuh tuntutan. "Batas hampir runtuh," kata sosok raja penjaga istana. "Karena manusia terlalu sering melanggar tanpa sadar." Wira berlutut, seperti prajurit melapor pada komandannya. Ia baru memahami satu hal, selama 10 tahun ia hidup, istana itu stabil. Tapi sejak ia kembali ke dunia manusia, keseimbangan terganggu. Negara, teknologi, ambisi, semuanya menarik sesuatu dari balik hutan. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Dari balik kabut, muncul makhluk-makhluk bayangan, bukan manusia, bukan pula binatang. Mereka adalah sisa-sisa penjaga lama yang gagal menjaga sumpah. Jika makhluk ini keluar dari hutan, dunia luar tak akan siap. Raja penjaga menatap Wira lama. "Hanya ada satu cara menutup kembali gerbang ini," katanya pelan. "Kau harus mengikatkan jiwamu sepenuhnya pada istana." Artinya jelas, tidak ada kembali, tidak ada nama, tidak ada jejak. Wira terdiam. Dalam benaknya terlintas bendera merah putih,
barisan upacara, rekan-rekannya yang gugur. Ia sadar, ini adalah tugas terakhir seorang prajurit, tugas yang tak akan tercatat, tak akan diberi pangkat, tak akan mendapat penghormatan. Di saat yang sama, jauh di Jakarta, alarm intelijen meraung. Anomali energi melonjak. Hutan itu kini terlihat jelas di citra satelit, sebuah bayangan istana raksasa muncul selama beberapa detik, cukup untuk membuat seluruh ruang kendali membeku. Wira berdiri. Jika ini tugas saya, katanya tegas, maka saya terima. Demi negara, demi manusia, langit di atas istana terbelah. Cahaya menyelimuti Wira. Tubuhnya perlahan berubah, bukan menjadi makhluk lain, tapi sesuatu di antara prajurit dan penjaga abadi. Seragamnya lenyap, digantikan pakaian penjaga batas dengan lambang yang mirip Garuda, namun lebih kuno. Gerbang istana tertutup perlahan, kabut kembali tebal, dan hutan kembali sunyi. Beberapa hari kemudian, patroli TNI melaporkan kondisi hutan normal kembali. Tidak ada anomali, tidak ada istana, tidak ada jejak Wira. Namun, para pendaki dan warga sekitar kadang melihat seorang prajurit berdiri di kejauhan saat senja, memberi hormat ke arah matahari terbenam, lalu menghilang bersama kabut. Operasi itu diberi nama sandi, Garuda Hitam. Secara resmi, operasi ini tidak pernah ada. Tidak tercatat di anggaran, tidak tercantum di struktur komando. Yang terlibat hanyalah orang-orang yang percaya bahwa kekuatan adalah hak siapapun yang mampu merebutnya. Malam pertama pasukan itu memasuki hutan, langit langsung berubah. Bukan hujan, bukan badai, melainkan kesunyian total. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin. Thermal vision mereka kacau. Drone jatuh satu persatu tanpa sebab. Namun mereka terus maju, yakin senjata dan disiplin cukup untuk menaklukkan apapun. Di dalam istana, Wira merasakan semuanya. Setiap langkah pasukan itu terasa seperti paku yang menghantam dadanya. Pilar istana bergetar, retakan menyala merah gelap. Raja penjaga muncul dengan wajah murka. Manusia membawa perang ke tempat yang seharusnya dijaga oleh sumpah, katanya. Jika mereka masuk ke aula utama, gerbang akan terbuka selamanya. Raka menatap Wira. Untuk pertama kalinya, santri muda itu terlihat gentar. Mereka saudaramu, kata Raka. Lirih, seragammu sama dengan mereka. Wira terdiam lama, lalu ia menjawab dengan suara berat, penuh luka. Justru karena itu, aku yang harus menghentikan mereka. Ia melangkah keluar istana. Kabut menyingkir, memperlihatkan sosok Wira berdiri di hadapan pasukan bersenjata lengkap. Lampu senjata mengarah ke dadanya. Beberapa prajurit tertegun, entah mengapa. Naluri mereka berteriak bahwa orang di depan mereka bukan target biasa. Berhenti, kata Wira tenang. Wilayah ini bukan untuk manusia. Komandan operasi tertawa kecil. Kau pikir kami percaya dongeng? Satu tembakan dilepaskan. Peluru itu berhenti di udara, tepat satu jengkal dari dada Wira, lalu jatuh ke tanah, penyok seperti dipukul palu raksasa. Kepanikan pecah. Tembakan bertubi-tubi dilepaskan. Tak satu pun menyentuhnya. Namun yang paling mengerikan bukan itu. Tanah di belakang Wira retak. Dari celahnya muncul penjaga-penjaga lama, bayangan berwujud prajurit kuno, santri, pendekar, bahkan sosok berseragam era kolonial. Mereka adalah para penjaga yang pernah gagal, kini bangkit untuk satu tujuan terakhir. Pasukan Garuda Hitam kacau. Beberapa berlutut menangis. Beberapa berteriak histeris. Beberapa lari dan tak pernah ditemukan kembali. Di tengah kekacauan itu, komandan operasi nekat menembakkan roket ke arah istana. Saat itulah Wira berteriak. Bukan teriakan marah, melainkan teriakan perintah seorang prajurit. Berhenti. Suara itu mengguncang hutan. Roket meledak di udara. Namun dampaknya tak terhentikan. Retakan di istana melebar. Gerbang utama mulai terbuka. Raja penjaga menatap Wira dengan mata penuh kepastian pahit. Ini harga sumpahmu, katanya. Gerbang hanya bisa ditutup jika penjaga terakhir dilepaskan. Raka tersentak. Tidak, harus ada cara lain. Wira menoleh padanya, tersenyum tipis, senyum seorang prajurit yang sudah menerima akhir tugasnya. Kau penjaga berikutnya, kata Wira. Jaga mereka, jaga manusia. Ia melangkah ke tengah aula istana yang runtuh. Cahaya menyelubunginya. Semua kenangan, nama, wajah, rasa, terlepas satu persatu. Namun satu hal tersisa hingga akhir. Sumpah kepada negara dan kemanusiaan. Gerbang tertutup. Istana runtuh menjadi kabut. Hutan kembali sunyi. Beberapa minggu kemudian,
operasi Garuda Hitam dinyatakan gagal total. Semua data dihapus. Para saksi dibungkam oleh rasa takut mereka sendiri. Dunia kembali normal, setidaknya di permukaan. Di pinggir hutan, Raka kini berdiri setiap senja, membaca doa dengan tasbih kayunya. Kadang, di antara kabut tipis, ia melihat sosok prajurit berdiri memberi hormat, lalu menghilang. Di arsip paling gelap negara, sebuah catatan baru ditambahkan. Penjaga gugur, sumpah diwariskan. Namun di halaman terakhir, ada satu kalimat tulisan tangan yang berbeda tintanya. Jika manusia kembali serakah, penjaga tidak akan datang sendirian. 5 tahun berlalu sejak runtuhnya istana di tengah hutan. Di permukaan, dunia tampak normal. Tidak ada bencana besar, tidak ada makhluk aneh muncul di kota, tidak ada kerajaan gaib terlihat di balik kabut. Negara menganggap tugas telah selesai. Itu kesalahan pertama. Raka kini telah berubah. Santri pengembara itu tidak lagi muda. Rambutnya mulai memutih meski usianya belum genap 40. Ia tidak tinggal menetap di satu tempat. Kadang terlihat di pesantren kecil, kadang di gunung, kadang di desa terpencil. Tidak ada yang tahu bahwa ia memikul beban yang dulu ditanggung Wira sendirian. Setiap malam tertentu, Raka bermimpi hal yang sama. 7 istana, 7 gerbang, dan 1 yang telah kosong terlalu lama. Di belahan dunia lain, di luar Nusantara, sebuah satelit militer asing merekam anomali yang sangat mirip dengan data lama hutan itu. Kabut tak wajar, bangunan muncul sesaat, energi yang tidak bisa dijelaskan fisika modern. Para analis menyimpulkan satu hal, bukan Indonesia saja yang menyimpan gerbang. Sementara itu, di Indonesia sendiri, tanda-tanda kecil mulai muncul kembali. Seorang nelayan mengaku melihat kota bercahaya di tengah laut sebelum kapalnya terbalik. Pendaki menemukan tangga batu di gunung yang tidak tercatat di peta. Seorang prajurit muda bermimpi apel pasukan yang dipimpin oleh pria berjanggut yang wajahnya tak pernah jelas, namun setiap bangun, ia otomatis memberi hormat tanpa tahu kenapa. Raka tahu, sumpah Wira belum selesai. Suatu malam, di batas hutan lama, kabut kembali turun tipis. Tidak tebal, tidak mengancam, seolah hanya ingin dilihat. Raka berdiri sendirian, membaca doa perlahan. Lalu ia merasakan kehadiran itu. Bukan raja penjaga, bukan makhluk bayangan, melainkan sesuatu yang sangat ia kenal. Aku tidak bisa kembali, suara itu terdengar dari segala arah. Tapi aku masih bisa mengingat. Raka menahan napas. Wira, sesaat, kabut membentuk siluet prajurit berdiri tegap. Tidak utuh, tidak sepenuhnya nyata, tapi cukup untuk memastikan satu hal penting. Penjaga terakhir tidak pernah benar-benar hilang. Akan ada perang yang berbeda, suara itu berlanjut. Bukan senjata melawan makhluk, tapi manusia melawan keserakahannya sendiri. Raka mengepalkan tasbihnya. Kalau begitu, katanya tegas, aku tidak akan berdiri sendiri. Kabut perlahan menghilang. Namun di tanah tempat Raka berdiri, tertinggal bekas telapak sepatu militer, jelas, dalam, dan mengarah ke dalam hutan. Di tempat lain, jauh dari sana, seorang jenderal asing menutup laporan rahasia dan berkata pelan. Siapkan tim. Kalau mereka punya penjaga, kita akan merebutnya. Dan di langit malam Nusantara, bintang-bintang tampak sedikit berbeda posisinya, seperti peta lama yang sedang aktif kembali.